Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Kali ini Bapak akan membahas materi paket C ekonomi ya. Mungkin yang paket C tentang menembus pasar Indonesia. Oke. Di sini kita akan membahas tentang uh, kerjasama internasional. Nah, bagaimana dalam bidang ekonomi ya? Kerjasama ekonomi internasional itu seperti apa? Nah, kita bahas dulu dari atas kenapa dan mengapa ya kita harus bekerja sama dengan perdagangan luar negeri. Nah, kita nggak bahas dulu. Suatu negara tidak mungkin kan mengatasi permasalahan ekonominya tanpa bekerja sama dengan negara lain. Oke, nah sebagai contoh, kita membutuhkan sarana komunikasi seperti handphone, tapi belum mampu memproduksi di dalam negara kita sendiri. Nah, itu dulu ya. Kalau sekarang kan udah banyak ya brand-brand handphone kayak Xiaomi. Nih di Batam nih contohnya nih ada di Satnusa. Nah, dekat ya Pelita sana ya. Nah, itu sekarang sudah ada nih. Kenapa? Bisa lebih murah kalau ibaratnya diproduksi di dalam negeri akhirnya jadi tidak perlu lagi kan uh, apa kita mengimpor gitu. Jadi mereka sudah memproduksinya di sini gitu kan. Jadi kita ketika membeli jadi harganya bisa sedikit lebih murah daripada harus mengimpor dari luar negeri. Nah, terus sebagai contoh kita membutuhkan sarana komunikasi seperti handphone tapi belum mampu memproduksinya sendiri sehingga kita harus mengimpor dari negara lain. Nah, begitu pula dengan beras. Walaupun Indonesia merupakan negara produsen beras terbesar ketiga di dunia, namun Indonesia masih saja memerlukan impor beras dari negara lain. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah menurunnya volume produksi beras, meningkatnya konsumsi beras per kapita atau per kapita per tahunnya, dan peralihan lahan-lahan sawah di daerah produktif dijadikan perumahan gitu kan. Jadi lahan untuk kita menanam padi tersebut sudah mulai semakin sedikit dan di mana penduduk Indonesia sekarang bertani adalah bukan pilihan yang utama gitu, apalagi untuk bagi muda budinya ya. Maka mereka lebih cenderung ke merantau menjadi seorang karyawan gitu kan, baik itu dalam perusahaan-perusahaan manufacturing gitu, sehingga ya minat untuk jadi seorang petani itu tidak sebesar dulu ya gitu. Di lain pihak kita memiliki produk-produk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang melimpah seperti kelapa sawit, cengkeh, kayu, buah dan sayur-sayuran yang kita ekspor ke negara lain. Juga memiliki keunggulan komparatif di bidang produksi tekstil. Indonesia mampu memproduksi tekstil yang berkualitas dengan biaya produksi yang rendah sehingga harganya relatif murah. Oke, berikut ini gambar ya menunjukkan beberapa karyawan yang bekerja dalam sebuah industri. Dengan keunggulan itu, Indonesia dapat menjalin hubungan dagang dengan Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Nah, bagi negara-negara tersebut, lebih baik mengimpor tekstil dari Indonesia dibandingkan harus memproduksi sendiri dengan biaya lebih mahal di negara mereka. Dengan demikian muncullah perdagangan antara negara, ekspor atau impor. Nah, ekspor adalah bahwa kita yang mengirimkan barang ke luar negeri ya. Sementara impor adalah kita yang membeli barang dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. Nah, itulah yang dinamakan perekonomian terbuka, yaitu suatu perekonomian atau negara yang ekonominya terlibat secara luas dan dalam kerjasama dan perdagangan internasional. Nah, berikut adalah data ekspor barang pertanian Indonesia per 7 Oktober tahun 2018. Nah, jenis-jenis barang apa aja? Ada cocoa liqueur, ada sayur mayur, gula organik, kelapa, babi potong, wow, sarang burung walet. Nah, itu cukup banyak ya, ada yang 100 ton, 50 ton, 6,1 ton, wow. Kelapa 297 ton yang kita ekspor ya dari Indonesia ke luar negeri. Wow. Itu zaman tahun 2018. Nah, data impor kita. Berikut ada data impor ya yang kita beli dari luar negeri terus dikonsumsi di dalam negeri. Nah, ini dia. Barang konsumsinya adalah makanan, minuman, susu, mentega, daging, beras. Nah, bahan penolong, kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan, kendaraan bermotor. Barang modal, nah, alat berat, pesawat terbang, mesin, suku cadang, komputer. Terus hasil pertanian, ada beras, ada terigu,
kacang kedelai aja kita masih impor dari luar ya. Buah-buahan, nah selain buah-buahan jangan salah loh, kita di contoh Batam nih ya, buah-buahan kita banyak dari impor dari negara lain, mungkin dari negara tetangga Malaysia, terus dari Thailand. Itu yang kalian beli di pasar-pasar belum tentu adalah hasil dalam negeri, masih banyak yang impor juga. Terus hasil industri, barang-barang elektronik, nah bahan kimia, kendaraan, terus bidang jasa ada. Indonesia biasa mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Terus kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa kerjasama internasional? Oke, oke. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu. Nah, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Terus mengapa kita harus bekerjasama? Gitu kan? Kerjasama internasional dilakukan dengan tujuan sebagai berikut adalah mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Nah, terus meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Terus meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Terus meningkatkan devisa negara. Bagaimana kerjasama internasional? Nah, bentuk kerjasamanya adalah ada kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi multilateral. Nah, di sini dijelaskan adalah kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Nah, kerjasama tersebut melibatkan dua negara ya. Contohnya pinjam meminjam modal. Nah, kalau kerjasama ekonomi multilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara ya, lebih dari dua ya. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam suatu kawasan, contohnya ASEAN, MEE, dan lain-lain. Kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan, contoh IMF, ILO, OPEC, dan lain-lain. Oke, nah di sini nanti bisa dijelaskan satu-satu ya. Nanti bisa adik-adik baca karena materinya cukup panjang. Terus ini adalah organisasi dalam bidang ekonomi. Nah, oke, lanjut ke materi berikutnya adalah perdagangan internasional. Nah, langsung kita ke perdagangan aja. Terus pengertian dan tujuan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antara negara atau lintas negara yang mencakup ekspor dan impor. Nah, perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang fisik dan perdagangan dalam bentuk jasa. Nah, perdagangan jasa antara lain terdiri atas biaya transportasi, perjalanan travel, asuransi, dan jasa konsultan asing. Tujuannya adalah untuk tukar-menukar barang ataupun jasa ya. Pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Contohnya apa sih Pak? Perdagangan investasi itu maksudnya melalui batas negara nih, baik sumber daya alam, sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia ya, misalnya kita keluarga kita ada yang jadi TKW di luar negeri, terus sumber dayanya ya, tenaga kita dipakai sebagai pekerja di luar negeri. Contoh TKW itu adalah penyumbang devisa terbesar sekarang saat ini ya. Terus pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Ya betul, teknologi ini misalnya melalui internet atau teknologi saling bertukar ya. Contohnya apa ya? Dulu kan kita cuma punya Telkomsel. Nah, muncul lagi Indosat, muncul lagi Excel, segala macam operator-operator. Jadi teknologi semakin banyak. Mulai dari 2G, 3G, 4G, sekarang 5G ya, oke. Itu adalah perkembangan ya. Kalau di Indonesia sendiri tidak mungkin kan, itu adalah teknologi dari luar negeri ya kan, membantu kita untuk lebih berkembang lagi. Itu contohnya secara contoh. Terus pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara. Mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional. Terus kerjasama ekonomi antara negara di dunia. Terus faktor-faktor pendorongnya adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Nah, misalnya itu kita
punya bahan-bahan apa untuk pertambangan tuh sebenarnya minyak gas bumi terus ya kan, mereka ambil atau mereka pergunakan, mereka ekspor, mereka impor maksudnya kita gitu kan, mereka beli ke kita gitu loh. Karena Indonesia ini terkenal ya apa namanya, kaya akan sumber daya alamnya. Oke, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Mengapa perbedaan kekayaan sumber daya alam dapat menimbulkan perdagangan internasional? Nah, bumi tempat kita berada ini adalah terdiri atas berbagai negara yang memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, makanya tadi yang Bapak bilang adalah contohnya adalah minyak ya, pertambangan tuh. Indonesia cukup kaya akan itu. Sumber daya dalam merupakan faktor produksi negara. Nah, maka setiap negara dikatakan memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara Kanada memproduksi ikan salmon, nah contohnya ya. Sedangkan Indonesia memproduksi batik gitu. Nah, kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran. Hal seperti inilah yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, terus perbedaan selera ya. Ternyata perbedaan selera pun dapat mengakibatkan timbulnya perdagangan internasional. Kok bisa gitu kan? Perhatikan, negara A dan negara B sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam dalam jumlah yang hampir sama. Namun masyarakat negara A tidak menyukai daging sapi, sedangkan masyarakat B tidak menyukai daging ayam. Apa yang terjadi? Nah, dengan adanya perbedaan selera tersebut ternyata dapat terjadi ekspor yang menguntungkan di antara kedua negara. Nah, negara A mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi. Nah, sebaliknya negara B mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Jadi sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin akan memerlukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Nah, ya. Perbedaan iklim. Nah, bagaimana dengan perbedaan iklimnya ya? Perdagangan internasional pun dapat terjadi akibat perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim yang menyebabkan keterbatasan potensi sumber daya alam di setiap negara. Akibatnya, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. Nah, karena suatu negara memilih untuk mencukupi kebutuhan dengan mengimpor ke negara lain. Sebagai contoh ya, rakyat Indonesia ini gemar mengkonsumsi tahu tempe. Selain murah ya kan, juga bernilai gizi tinggi. Nah, bahkan tahu tempe adalah kedelai. Bahan tahu tempe ini adalah kedelai. Nah, padahal tanaman kedelai tidak terlalu baik ditanam di Indonesia. Nah, kalaupun bisa hasilnya tidak akan memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Maka untuk mencukupi kebutuhan kedelai di Indonesia harus mengimpor atau membelinya dari negara lain. Prinsip keunggulan komparatif atau comparative advantage. Indonesia kaya dengan aneka tanaman pertanian dan perkebunan. Di antaranya perkebunan tebu. Nah, tebu merupakan bahan baku gula. Tapi memproduksi gula yang dihasilkan di Indonesia tidak mencukupi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Jika Anda perhatikan, pabrik gula yang ada di Indonesia merupakan peninggalan penjajah. Nah, akibat teknologi gula yang terbatas sehingga biaya produksi gula menjadi tinggi. Nah, bahkan pemerintah menutupi operasi pabrik-pabrik tua yang sudah tidak efisiensi lagi. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, pemerintah terpaksa mengimpor lagi gula. Nah, gitu ya. Terus adanya komunikasi dan sarana transportasi. Nah, perkembangan sarana telekomunikasi dan transportasi semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan memudahkan mobilitas arus barang dan jasa. Nah, sehingga mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Karena itu jarak geografis batas teritorial negara bukan lagi kendala untuk melakukan perdagangan internasional ya. Nomor 3 adalah kebijakan. Ada dua kebijakan perdagangan internasional, yakni kebijakan perdagangan bebas atau free trade, nah, dan kebijakan perdagangan proteksionis. Nah, kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, nah, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik atau liberal yang tidak menghendaki adanya rintangan, hambatan-hambatan dalam arus perdagangan internasional. Menurut aliran klasik, perdagangan bebas layak dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran dengan alasan sebagai berikut. Dapat mendorong persaingan antara pengusaha sehingga terciptalah produk yang berkualitas dan berteknologi. Nah, kedua, dapat mendorong penghemat biaya,
sehingga produksi dapat dijalankan dengan biaya setengah rendahnya dan dijual dengan harga bersaing. Dapat menggerakkan perputaran modal, dapat meningkatkan perolehan laba, serta dapat memperluas pilihan dan variasi bagi konsumen. Oke, kebijakan perdagangan proteksionis. Nah, alasan suatu negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis adalah sebagai berikut. Perdagangan bebas hanya menguntungkan negara maju karena mereka memiliki modal yang kuat dan teknologi yang maju. Selain itu, harga produk di industri negara maju dinilai terlalu mahal dibanding harga bahan-bahan mentah yang dihasilkan negara berkembang. Untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh, industri seperti ini tidak akan mampu bersaing dengan industri negara lain yang sudah maju dan berpengalaman. Untuk membuka lapangan pekerjaan dengan melakukan proteksi, industri di dalam negeri dapat tetap hidup dan dengan demikian mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, ya. Untuk menyehatkan neraca pembayaran agar terhindar dari defisit dan neraca. Oke. Nomor 5 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengenakan tarif tertentu terhadap produk impor dan ekspor. Negara dapat meningkatkan penerimaan. Kebijakan perdagangan proteksionis dapat dilakukan suatu negara dengan membuat berbagai hambatan atau rintangan. Hambatan tersebut diantaranya adalah kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan yang menetapkan batas jumlah barang. Oke, dibatasi ya. Terus kuota ekspor adalah kebijakan menetapkan batas jumlah barang yang dapat diekspor berapa banyak gitu maksudnya. Terus subsidi adalah kebijakan dengan cara memberikan subsidi atau tunjangan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang ekspor. Terus tarif impor. Nah, tarif impor adalah kebijakan mengenakan tarif atau biaya terhadap barang yang diimpor agar harga barang impor menjadi lebih mahal. Tarif ekspor. Tarif ekspor adalah kebijakan mengenakan tarif atau biaya terhadap barang diekspor dengan tujuan untuk merangsang ekspor. Dengan demikian, umumnya tarif dapat dikenakan sangat rendah atau bahkan 0%. Istilah lain dari tarif ekspor adalah pajak ekspor atau biaya keluar. Yang suka belanja online ya pasti kan paham ya kenapa tarif impor ini bisa mahal, ya kan? Saya sering belanja lewat Lazada contohnya ya, kena biaya cukai, ya kan? Tujuannya adalah di sini dijelaskan tarif impor dikenal dengan istilah pajak impor atau biaya masuk. Nah, pada umumnya tarif impor dikenakan dengan bentuk persentase dari nilai barang yang diimpor. Misalnya 10% atau 20%. Nah, saya sering kena tuh. Untuk bahan baku industri, suatu negara biasanya akan mengenakan tarif impor yang rendah atau bahkan 0%. Oke. Terus ada premi, diskriminasi harga, terus larangan ekspor, larangan impor ya, ada dumping juga. Begitu banyak ya materinya, ada neraca pembayaran. Nah, nanti bisa dibaca ya adik-adik karena terlalu panjang dan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan satu-satu, sementara waktu kita terbatas. Jadi nanti adik-adik bisa ya membaca kembali materinya di rumah karena kita kan udah punya modul masing-masing juga. Terus komoditi Indonesia yang berada di pasar internasional. Nah, komoditi maksudnya barang-barang apa aja yang diperdagangkan di pasar internasional oleh Indonesia. Contohnya adalah yang kita pasarkan ke luar negeri adalah sarang walet. Kok bisa? Nah, sarang walet yang merupakan bahan dasar makanan yang lezat dan memiliki banyak khasiat bagi kesehatan ini, serta dapat mengobati penyakit sangat populer di Tiongkok. Nah, ada beberapa perusahaan yang telah membuka ekspor Indonesia menembus pasar Tiongkok dengan potensi produksi kurang lebih dari 400.000 kg per tahun dengan asumsi 1.000 US dollar kilogram. Sehingga dapat mencapai sekitar 4,8 triliun. Terus ada sawit, kita juga mengekspor sawit ke luar negeri ya. Indonesia milik tanah yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, Sumatera ya, banyak tuh sawit-sawit. Sehingga kelapa sawit dapat tumbuh dengan subur di daerah Sumatera, kan? Sumatera. Kelapa sawit yang merupakan tanaman penghasil minyak yang bisa digunakan memasak industri sampai campuran bahan bakar biodiesel sangat diminati oleh kebutuhan akan kelapa sawit di dunia. Nah, terus kok ada juga kopi dari Indonesia ya. Kita adalah merupakan eksportir kopi terbesar ketiga setelah Brazil dan Vietnam. Nah, kawasan Eropa merupakan pengimpor terbesar kopi di dunia. Kopi yang diekspor Indonesia adalah kopi Robusta dengan total 12.730.000 karung dengan menembus 1,5 miliar rupiah. Keren. Terus ada juga kakao, coklat ya, kampung sering nih, banyak nih di kampung saya. Kakao merupakan bahan pembuat coklat nih ya, kalian suka makan coklat, contoh Silver Queen dan bla bla ya.
merupakan komoditi yang menembus dunia. Nah, kakao memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah standar nasional atau SNI terkait dengan kakao ya. Beberapa di antaranya biji kakao, kakao bubuk, lemak kakao, dan kakao masa padat. Nah, kalau nggak salah di Batam juga ada ya pabrik kakao ya yang disebut Asia Cocoa Indonesia. Nah, PT tersebut berada di kawasan Tunas Industri di Batam Center. Nah, oke. Itu adalah pabrik kakao. Cukup besar. Nanti adik-adik bisa lihat-lihat ke sana. Terus yang kelima adalah karet ya. Nah, perkembangan industri yang berbahan baku karet meningkatkan kebutuhan pasokan karet di dunia. Nah, pasokan karet di dunia ini sebagian besar dipasok dari Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Indonesia berbahan baku karet seperti pembuatan ban. Terus Jepang membuat karet menjadi komoditas unggulan Indonesia. Nah, pada tahun 2013 sektor ini menyumbang sekitar 4,61% dari total ekspor non migas yang mencapai US dollar 149,9 miliar. Wow. Dengan adanya perdagangan internasional, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian negara secara signifikan dan dapat bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, dan pertarungan ekonomi di dunia. Oke, selesai. Oke, demikian adik-adik penjelasan kita tentang perdagangan ya, kerjasama internasional. Nanti adik-adik bisa dibaca kembali ya materinya, terus dipelajari, dan ada soal-soal yang harus dikerjakan ya. Nanti bisa dikumpul dan dikasih ke kita dan agar kita bisa memberikan nilai. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.